主内弟兄姐妹们平安，大家好，很高兴今天我们又能在网上见面，真是主的恩典。好，现在聚会将开始，我们大家预备心，我们来默祷。诗篇146篇，你们要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美耶和华。我一生要赞美耶和华，我还活的时候要歌颂我的神。阿们。好，我们来唱诗。耶和华福杯满满。天中的白鹭鸶不欠缺什么，山顶的百合花春天鲜香味，就是全能的上帝，每天赏赐真福气，使地上发芽结实，显出疼爱的根据。天中的白鹭鸶不欠缺什么，山顶的百合花春天鲜香味，就是全能的上帝，每天赏赐真福气，使地上发芽结实，显出疼爱的根据。赞美称颂大名到永远。好，现在我们请一传道来祷告。而下面请我们低头做一个祷告。
亲爱的天父上帝，我满心感谢赞美你恩典，谢谢你又带领保守我们来到你的面前，使我们今天中午有这么美好的时间，让我们家乐的成员一起通过这个Zoom来敬拜赞美你。我们愿主你施恩祝福我们今天团契的时间，祝福带领每一个来到你面前的孩子们，使我们预备我们的心灵，让我们来一起领受上帝你给我们的话语，上帝你给我们祝福。我们也是纪念到那些身体上有软弱的肢体，求上帝你的恩待祝福他们。虽然他们今天不能够跟我们一起用颂来团契来敬拜你，但是我们也恳求上帝你仍然去眷顾他们，怜悯他们。倘若他们身体有软弱的，上帝你医治怜悯；心灵有软弱的，求上帝你刚强，求主你坚立，使我们能够靠着主耶稣基督，让我们日子如何，力量也如何。感谢赞美主，我们愿意把以下的时间完全恭敬仰望交在你手中。你的仆人温传道要等一下也是要分享上帝的话语，求你恩膏高抹他，使用他，让他成为你流通的管子，释放出你自己美妙的话语，使我们凡有耳的都能够听，都能够遵行你自己的话。谢谢你，我们将以下时间恭敬交托，祷告奉耶稣的名，阿们。好，谢谢师母。好，我们来读经诗篇126篇第1到第3节。诗篇126篇1到3节。第一，当耶和华将那些被掳的带回西安的时候，我们好像做梦的人。第二节，我们满口喜笑，满色欢呼的时候，外邦中就有人说，耶和华为他们行了大事。第3节，耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。读经到此，阿们。好，我们再唱一首歌《一件礼物》。有一件礼物，你收到没有？眼睛看不到，你心会知道。这一件礼物，心门外等候，是为了你准备，别人不能收。生命有限，时光也会走，如果你不珍惜，机会难留。礼物虽然好，如果你不要，你怎么能够得到？怎么能得到？亲爱的朋友，你是否想到，马槽的婴孩是为你而来？亲爱的朋友，你是否了解，最好的礼物是人子主耶稣。生命有限，时光
好，在还没听到之前，我们再来唱一首诗歌。Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita naikkan satu pujian. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.好，接下来我们请 Hendra 转道来做正道。Selanjutnya kami persilakan Guru Injil Hendra membawakan firman Tuhan. Waktu kami persilakan. Terima kasih. 谢谢大家。大家好，我们还没有听到上帝的话语，我们来提头祷告，我们来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，因为你的恩典、你的恩惠，我们还有机会，我们还有生命，我们还有这个时间，我们能听你的话语，帮助我们主啊，祝福我们，用你的仆人，要将你的话语帮助我们，准备我们的心，要听你的话语，我们不能自己走啊。我们不能自己走，我们要依靠你的恩典，依靠你的圣灵帮助我们，所以我们做你的门徒，我们做你的话语，因为我们依靠你，我们的耶稣基督救主。感谢亲爱的天父，我们感谢，我们祷告，奉耶稣基督的圣名求祷告，感谢你，阿们。阿姨阿叔，大家中午好，大家平安，感谢主，我们今天有机会，我们能听上帝的话语。今天我要讲到，但是我还没有开始，要讲一个故事，用印尼文，不是用中文。Oke, selamat. Salam sejahtera, shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan mulai khotbah hari ini dengan sebuah cerita yang tidak jauh dari antara kita. Baru beberapa waktu yang lalu ya, bulan Juli 2021
Kita mengalami masa-masa yang begitu luar biasa sukar. Karena Indonesia mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang begitu luar biasa tinggi. Begitu banyak orang terkena, rumah sakit penuh, semua orang kewalahan. Bahkan sampai tukang yang membantu penguburan di pemakaman begitu kewalahan, begitu sibuk untuk menguburkan jenazah orang yang meninggal karena COVID. Bapak Saudara, pada bulan Juli 2021 begitu tingginya kasus COVID-19 di Indonesia, dan banyak mungkin dari antara kita juga mendengar teman, keluarga, ya, saudara sanak famili yang terkena COVID-19. Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini. Tapi kalau kita ingat-ingat flashback, ya, beberapa waktu yang lalu di Juli 2021, orang-orang keras sibuk mencari satu barang, ya, mencari barang yang begitu sangat dicari-cari. Barang ini sebenarnya tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan oleh mata kita, tetapi itu menjadi sesuatu yang sangat penting, ya. 我们看不见，但是这个东西很重要，呀，每天我们需要有这个东西，如果没有这个东西，我们不能有生活，呀，我们需要这个东西是什么呢？ Barang apa ini? Sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, tapi itu sangat penting, sangat perlu. Kalau kita tidak punya, kita tidak hidup. Ya, barang itu dicari-cari waktu pandemi COVID itu begitu mengalami kasus yang begitu luar biasa tinggi. Tabung oksigen, ya. Ya, oksigen itu, udara itu tidak kelihatan, Bapak Ibu. Mata kita tidak lihat, ya, bentuknya seperti apa, ya, warnanya seperti apa. Tapi kalau tidak ada oksigen, kita tidak bisa bernafas, kita tidak bisa hidup. Nah, salah satu tanda orang yang hidup, ya, secara jasmani, dia bernafas. Ada nafas hidup, ya, ada nafas kehidupan sehingga kita bisa hidup hari-hari. Coba tidak ada oksigen, coba tidak ada udara, tidak ada oksigen yang bisa kita hirup, tidak bisa kita bernafas. Semayang, tidak bisa hidup, kan? Dan ketika orang mencari namanya tabung oksigen ini, orang sibuk mencari barang ini menjadi wah begitu mahal. Dan kita baru sadar ternyata oksigen itu begitu penting. Banyak orang mungkin sangka hari-hari bernafas ya biasa aja, biasa saja bernafas, ya, ya masih hidup kok, ya bernafas lah. Coba tidak ada oksigen, baru tahu betapa mahalnya oksigen, betapa berharganya oksigen, sehingga kita bisa hidup hari demi hari. Begitu penting, tapi tidak kelihatan. Tapi sangat penting. Lalu bagaimana dengan saat teduh? Bagaimana dengan lingsiu? Ya, 我们每一天有灵修吗？有祷告吗？每一天。Saat teduh, doa, sesuatu yang mungkin bagi kebanyakan orang tidak kelihatan, seolah-olah tidak penting. Saya tidak saat teduh 1 hari tidak apa-apalah, 2 hari tidak apa-apalah, 1 tahun tidak saat teduh juga tidak apa-apa. Yang penting saya ke gereja, yang penting saya dengar khotbah, yang penting. Apakah seperti itu? Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama. Saat teduh biasa seringkali disebut sate, ya, khusus sate, ya, bukan makan sate yang bisa dipanggang, dibakar, kipas-kipas, harum aromanya begitu wangi, terus kita makan enak sedap, ya, bukan. Saat teduh, apa itu saat teduh? Mengapa itu penting? Lalu bagaimana caranya kita saat teduh? Ya, kita akan belajar beberapa hal ini hari ini. Nah, firman Tuhan dibacakan dari Injil Markus, ya. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus itu bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus bangun, pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lah, apa itu namanya saat teduh? Saat teduh yang kita maksud di sini adalah saat di mana kita berteduh di dalam hadirat Tuhan.
menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan, belajar mendengarkan kehendak Allah melalui firman Tuhan. Saat di mana kita berteduh, istirahat, ya, istirahat di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita yang sejati, ada penghiburan dari Tuhan, ya, ada ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Di dalam saat teduh, di dalam kita berdoa, kita menikmati hubungan kasih, ya. 上帝的疼爱，上帝的恩惠，上帝的慈爱。Di dalam hadirat Tuhan kita menikmati kasih, rahmat, kemurahan, kebaikan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita mengingat bagaimana Tuhan sudah menolong kita sampai saat ini kita masih bisa hidup. Di dalam saat teduh kita juga belajar mendengarkan kehendak Allah. Ya, kita mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, melalui firman Tuhan yang tertulis, Alkitab yang diberikan kepada kita. Yesus adalah suri tauladan kita. Yesus adalah role model. Yesus adalah contoh. Yesus adalah contoh bagi kita. Mengapa kita bersaat teduh tiap hari? Mengapa kita perlu berdoa tiap hari? Karena Yesus sendiri menunjukkan, memberikan suri tauladan. Dia memberikan contoh bahwa dia pagi-pagi benar. Ya, pagi-pagi benar Yesus itu sudah bangun, hari masih gelap. Yesus bangun pergi keluar, ya, cari tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus memberikan contoh kepada kita. Padahal kalau kita baca ya ayat-ayat sebelumnya ya di dalam catatan Injil Markus, Yesus itu pelayanan begitu padat, begitu banyak orang yang dia layani, orang silih berganti mencari Yesus. Yesus menghadapi orang yang sakit ini, sakit itu. Tuhan sembuhkan penyakit ini, Tuhan sembuhkan penyakit itu. Belum lagi yang kerasukan roh jahat, Tuhan usir dan dari kerasukan roh jahat. Tuhan mengadakan banyak mukjizat dan begitu banyak orang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus. Dan Yesus melayani begitu padat, bahkan sampai larut malam. Tidak henti-henti rasanya orang terus mencari Yesus. Karena orang dengar Yesus sanggup melakukan mukjizat. Mereka cari Yesus. Yesus begitu sibuk. Tetapi pagi-pagi benar Yesus menyediakan waktu untuk berbicara, untuk berdoa dengan Allah Bapa, ya. Mengandalkan Allah Bapa sebagai sumber kekuatan. Yesus adalah seorang manusia. Dia bisa lelah, dia bisa capek. Tetapi dia tidak membiarkan kelelahannya, keletihannya, kesibukannya menghalangi dia untuk datang kepada Allah Bapa, untuk mengambil waktu berteduh, berdiam diri di hadapan Allah Bapa, untuk berdoa dan mengandalkan Allah Bapa sebagai sumber kekuatan untuk dia melayani di muka bumi ini. Ya. Yesus menjadi satu suri tauladan, menjadi contoh bagi kita. Dia memprioritaskan waktu dan tempat yang khusus. Dia cari waktu yang khusus di mana orang tidak sibuk bisa mengganggu dia. Yesus cari waktu yang khusus, Yesus cari tempat yang khusus, tempat yang tenang, tidak banyak orang lalu lalang, tempat yang sunyi dikatakan ya, dan Yesus berdoa di sana supaya tidak ada gangguan, supaya tidak ada banyak keributan, tidak banyak gangguan. Dia bisa fokus di dalam doa. Nah, ketika saya mempelajari bagian catatan firman Tuhan di Injil Markus ini, menarik ya, bahwa di dalam bahasa aslinya itu dikatakan tempat yang sunyi ya, itu adalah eremos ya. Eremos ini adalah tempat yang artinya tempat yang bebas gangguan. Ya, tempat yang bebas dari gangguan, tenang, teduh, tidak berisik, tidak rusuh ya. Tidak banyak gangguan, tidak banyak yang lalu lalang. Tempat yang tenang gitu ya. Tetapi kata Yunani eremos ini ya, bukan juga bisa berarti itu saja. Tetapi kalau kita baca di dalam
catatan Injil Markus ini ya, firman Tuhan di Injil Markus ini menarik sekali ketika di bagian-bagian awalnya ya, dari permulaan kitab Injil Markus ini. Kata yang dipakai untuk eremos ini berulang-ulang dipakai. Ya. Kenapa? Karena eremos ini juga bisa berarti padang gurun. Padang gurun ya, padang gurun. Tempat yang sunyi, tempat yang terasing ya, tempat yang disebut padang pasir gitu ya. Nah, di dalam catatan Injil Markus ini beberapa kali dipakai. Contoh, ketika Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Nah, ketika Yohanes Pembaptis melayani, dia memberitakan firman Tuhan, menjadi suara dari firman Tuhan yang berbicara di tengah-tengah padang gurun ya, menjadi suara yang bersuara di padang gurun. Nah, padang gurun itu menggunakan kata eremos. Ya. Jadi kata eremos ini dipakai dengan sengaja oleh penulis Injil Markus untuk memberikan suatu kesan kepada pembaca, kepada kita yang membaca Alkitab, kepada kita yang mendengar firman Tuhan, bahwa memang itu adalah tempat yang bukan hanya tempat yang sepi ya, tetapi tempat yang identik, tempat yang dihubungkan, tempat yang punya kesan berbahaya. Tempat yang memang tidak banyak orang yang mau ke sana. Kenapa? Karena susah, berbahaya. Padang gurun tempat yang panas sekali pada siang hari. Terik matahari itu bisa begitu menyakiti kulit kita. Kita bisa kepanasan, kita bisa kekurangan air, dehidrasi. Ya, orang kalau ke padang gurun sangat berbahaya. Malam hari begitu dingin, sangat dingin. Siang begitu panas, malam begitu dingin sekali. Belum lagi bahaya binatang-binatang liar di padang gurun. Jadi padang gurun itu tempat yang tidak aman, tidak nyaman, tidak enak gitu ya. Tetapi Yesus mengambil tempat di mana dia bisa menyendiri, menjumpai hadirat Allah dan menikmati kasih dengan Bapa. Dia punya relasi, dia punya hubungan, dia menjalin hubungan dengan Allah Bapa. Dia tidak jalan sendiri, dia tidak merasa sok hebat ya. Oh, saya bisa ini, bisa itu, bisa ini itu. Tidak, tapi dia punya waktu untuk ngobrol, berbicara dengan Allah Bapa, menikmati hadiratnya, mengingat bagaimana kasih Bapa yang menggerakkan supaya dia datang ke dalam dunia dan dia menjalankan pelayanan di tengah-tengah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terikat oleh dosa, orang-orang yang menderita karena berbagai hal. Karena dosa, karena sakit penyakit, karena kuasa roh-roh jahat yang merasuki. Tuhan Yesus melayani di muka bumi, tapi ia selalu punya waktu untuk berdoa. Punya waktu untuk berdoa. Sebelum saya masuk ke bagian ini, kalau kita lihat tadi kata padang gurun ya, mungkin masa-masa seperti sekarang ini, kita itu mengalami masa yang sukar. Banyak orang mengeluhkan kesulitan keuangan, kesehatan, banyak masalah, harus pakai ini, masker, harus begini, begitu, harus jaga kesehatan ya, harus protokol kesehatan. Dan begitu banyak orang yang juga kita kenal sudah terserang COVID. Puji Tuhan, ada yang sembuh. Tetapi ada juga yang meninggal dunia karena COVID. Mungkin di antara kita, keluarga besar kita, kenalan kita juga berduka. Kita bersedih karena ada keluarga kita yang meninggal. Dan mungkin masa-masa yang sukar, sulit seperti ini, seolah-olah kita sedang berjalan di padang gurun. Berjalan, ada bahaya yang mengintai. Kita bisa saja tertular penyakit COVID-19. Ada bahaya yang mengancam, ada situasi yang tidak mudah. Mungkin kita punya banyak anggota keluarga yang juga bermasalah, ya. Ada masalah finansial, masalah di pekerjaan, masalah di dalam keluarga, hubungan orang tua anak, ya, hubungan saudara kurang harmonis, ya, karena terlalu lama di rumah, terjadi gesekan, terjadi salah paham, ya, jadi emosional sekali,
marah-marah, kesal, dan lain sebagainya. Pada masa-masa yang sukar seperti ini, kita seperti seolah-olah sedang berjalan di padang gurun. Tetapi ingatlah, walaupun Israel berjalan di padang gurun, walaupun umat Israel ketika keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Yahweh tidak meninggalkan umat Israel di padang gurun sendirian. Tuhan menyertai. Tuhan memberikan roti mana. Tuhan memeliharakan hidup mereka. Tuhan berikan daging burung puyuh. Tuhan kasih tiang awan, melindungi, menudungi, menjadi tempat perteduhan ketika siang hari yang panas di padang gurun. Dan ketika malam hari yang gelap dan dingin, Tuhan kasih tiang api. Di tengah-tengah umat Israel ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada tiang awan, tiang api, ada mana, ada air yang diberikan ketika mereka kehausan, ada daging burung puyuh di padang gurun. Tuhan pelihara umat Israel di tengah-tengah situasi yang tidak aman, di tengah-tengah tempat yang berbahaya. Tuhan pun memelihara kita. Jangan kita berkecil hati, jangan kita bersedih dan tenggelam di dalam kekhawatiran. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Allah Bapa yang memeliharakan hidup kita, yang menjaga kita. Kalau hari ini kita masih bisa hidup, Tuhan sudah pelihara sampai hari ini. Tuhan memberkati, menyediakan pertolongan buat kita. Dan waktu hidup yang Tuhan kasih, biarlah kita pakai untuk hidup bagi Tuhan. Mari jadi berkat bagi keluarga kita, ya, bagi anak cucu kita. Berdoa, 每一天祷告，ya, 为我们的家庭祷告，ya, Tuhan kiranya peliharakan, berkati keluarga besar kita, anak cucu, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah masa yang sukar. Tuhan masih menyertai, Tuhan masih memelihara anak-anaknya. Kalau kita lanjutkan ya, Markus pasal 1, ayat 36 katakan, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia, waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa saat teduh itu penting? Selain Yesus sudah kasih kita contoh, Yesus sudah menjadi suri teladan bagi kita. Dia menunjukkan bagaimana di tengah-tengah kesibukan dan keletihannya, dia melayani begitu banyak orang, tetapi dia masih punya waktu untuk berdoa. Masakan kita tidak mau berdoa? Alasan yang kedua, mengapa saat teduh doa hari-hari menjadi penting bagi kita? Karena itu sangatlah penting, sangatlah esensial, sangatlah dibutuhkan untuk bisa bertumbuh dan berbuah secara rohani. Kita perlu berdoa, kita perlu saat teduh tiap hari untuk bisa bertumbuh, ya, supaya terus-menerus bertumbuh kerohanian kita, dikuatkan, dipeliharakan Tuhan, dan bisa berbuah secara rohani. Bagaimana ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kedamaian, kasih, kemurahan hati, buah roh ya, yang begitu banyak rasanya itu ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Kok saya tidak ada sukacita? Kok saya tidak damai? Kok saya sukanya marah-marah terus, ngomel-ngomel terus ya? Wanlo, ya, hantu fannau ya. Begitu banyak khawatir, begitu banyak kesulitan. Kenapa begitu? Tidak ada damai. Karena kurang berdoa. Karena kita butuh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Kita saat teduh, kita berdoa, minta Tuhan tolong kita. Supaya kita bisa bertumbuh dan bisa menghasilkan buah roh. Lalu bagaimana? Ya, bagaimana? Bagaimana kita bersaat teduh? Bagaimana kita berdoa? Kita perlu menyediakan waktu dan tempat
Ya, seperti Yesus sengaja bangun pagi-pagi, ya, tidak banyak orang lalu lalang, tidak banyak orang cari dia. Dia cari tempat yang sunyi di mana dia bisa berdoa. Kita pun perlu mencari waktu dan tempat yang cocok, tempat yang tenang, ya, waktu yang tidak banyak gangguan, ya, supaya kita bisa fokus, konsentrasi di dalam doa, bisa saat teduh dengan tenang. Jangan sampai ketika kita mau saat teduh banyak ini itu gangguan, ya. Tapi kita bisa di kamar kita ambil waktu untuk berdoa dengan tenang, ya. 准备啊，准备我们的时间，最好的地方在我们的家在哪里呀？我们那时候ya kita ambil waktu dan tempat yang khusus supaya kita bisa berdoa. Terus kita juga ya menyiapkan hati dan pikiran, ya. Bukan hanya kita menyediakan waktu dan tempat, ya, tapi juga hati pikiran kita. Ya, waktu dan tempat penting, tetapi hati pikiran kita juga harus disiapkan, ya. Ya. Jangan terlalu banyak pikir ini itu. Aduh, saya mau masak apa nanti? Saya mau bikin kue apa nanti? Cucu lagi di mana itu kok tidak kelihatan? Terlalu banyak pikiran. Nanti kita susah fokus di dalam saat teduh dalam doa kita. Jadi kita perlu tenangkan hati pikiran supaya kita bisa berdoa dengan tenang, dengan terkonsentrasi, fokus kepada Tuhan. Dan paling penting, ya, 最重要不要忘记圣经, ya. Jadi berdoa, ingat kita butuh firman Tuhan, ya, kita butuh firman Tuhan. Itu senjin, ya, kita baca Alkitab kita minta Tuhan tolong terangi hati pikiran kita, minta Roh Kudus tolong kita supaya kita bisa mengerti firman Tuhan, ya. Jadi saat teduh itu kita bukan sekedar nyanyi lagu rohani, tidak, bukan hanya sekedar kita berdoa untuk anggota keluarga kita, tidak, tetapi kita juga di dalam saat teduh itu perlu baca firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Tuhan mau kita belajar apa hari ini, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan dari firman Tuhan yang kita baca, ya. Antara Alkitab dan Tuhan dan kita. Di dalam waktu teduh itu kita berdoa, mencari kehendak Allah dari firman Tuhan. Ya. Saya ingat satu kutipan, ya, satu perkataan dari tokoh reformator gereja, ya. Reformator gereja Martin Luther. Ya, Martin Luther dia dari Jerman, ya, dari Jerman. Martin Luther berkata seperti ini. To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Apa artinya? Untuk menjadi seorang Kristen tanpa berdoa, ya, menjadi orang Kristen tapi tidak berdoa, itu tidak lebih mungkin. Artinya mustahil. Ya, tidak lebih mungkin daripada hidup tanpa bernafas. Kita setiap hari hidup kita harus bernafas. Jadi menjadi orang Kristen tidak bisa tidak berdoa. Seperti manusia tidak bisa hidup tanpa bernafas. Kita butuh oksigen. Ya, kita butuh oksigen, kita butuh nafas. Supaya kita bisa tetap hidup, kita perlu bernafas. Demikian juga sebagai orang Kristen. Menjadi murid Yesus. Ya, kita tidak bisa menjadi orang yang disebut murid Kristus tanpa berdoa. Yesus saja kasih contoh berdoa. Masa kita sebut diri kita muridnya, murid Yesus, tapi tidak mau berdoa? Ya, kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita tidak bisa tidak berdoa. Tiap hari, hari-hari mesti berdoa. Ya, mesti cari Tuhan, mesti mengandalkan Tuhan. Mesti mencari hadirat Tuhan, cari waktu khusus untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan dikuatkan oleh firman Tuhan kembali. Jadi tidak bisa kita mengaku-ngaku, oh saya orang Kristen, wah saya sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, ya sudah jadi murid Yesus puluhan tahun, tapi tidak mau berdoa.
nggak bisa. Ya, Martin Luther kasih kita, ingatkan kita supaya kita ingat kalau jadi murid Yesus berdoa tiap hari. Ya, 每一天祷告，我们要灵修，我们有时间，我们来上帝的前面，我们要祷告。Ya, tak bisa kita jalan sendiri, kita harus mengandalkan Tuhan. Saya simpulkan, bersaat teduh, ya, berdoa, ya, memang tidak kelihatan orang banyak. Tetapi itu adalah dasar yang tidak tergantikan untuk kita berakar, ya, bertumbuh dan berbuah sebagai murid Tuhan Yesus. Kita tidak bisa berakar kuat, tidak bisa bertumbuh secara sehat, tidak bisa menghasilkan buah rohani kalau kita tidak berdoa. Ya, kita perlu ambil waktu untuk mendisiplin diri kita. Hari-hari cari waktu untuk berdoa. Cari waktu untuk bersaat teduh. Cari waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Fokus datang ke hadirat Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan kita untuk bisa berakar, bertumbuh, berbuah sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. OK， 我们来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们听到你的话语，我们不能自己走，主啊，我们要依靠你。每一天有时间来你的前面，我们要有灵修，我们要有祷告，我们要依靠你，主，我们要听你的话语。每一天，我们不能自己走，我们要依靠你的圣灵给我们力量，给我们恩惠，给我们你的慈爱。我们要每一天看你的话语，读你的圣经，做你的话语。我们要依靠你，主啊！感谢亲爱的天父，感谢你，耶稣基督，我们的救主，我们的牧人。感谢圣灵。奉耶稣基督的圣名求我们祷告，阿门。谢谢 Hendra 传道的真道，上帝祝福传道的侍奉。弟兄姐妹们，大家平安。这个时候我要做绿场的会务报告。下周四讲演有露西安娜传道。竹林向美瑞姐妹, pelayanan untuk hari Kamis yang akan datang, yang menyampaikan firman Tuhan adalah Guru Injil Luciana, yang liturgis Ibu Xia Meirui. 但愿大家都能够参加，谢谢大家。好，这个时候我们请吴金松弟兄，他要吹口琴，我把这个时间交给吴金松弟兄。请金松叔叔先打开你的声音，先打开声音。左手边啊，好了，可以了可以了，可以了。
谢谢吴金生弟兄所吹的口琴，但愿一切歌颂赞美都归于我们在天上的父。好，这个时候我们要结束今天的加勒团契聚会，我们请潘牧师为我们做祝福的祷告。Kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Pendeta Pan akan menyampaikan doa berkat. Waktu saya persilakan. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan baik bagi kami dan selalu baik. Kami bersyukur hari ini dalam ibadah Persekutuan Kaleb kami boleh diingatkan untuk bersatu teduh, menyediakan waktu khusus, kami berdiam diri di hadirat Tuhan, sehingga kami dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa kepadamu agar kami mengamali pertumbuhan, menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan pergumulan Tuhan. Kami boleh berakar kuat, mendalami firman Tuhan yang membuat kami semakin dewasa dalam ikut Tuhan. Ya bersyukur bila kami dapat melakukannya hari demi hari dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikannya bagi kami, berkatilah kehidupannya dan pelayanannya. Apapun yang dihadapi pergumulan, tantangan dan pelayanan, Tuhan akan menolong hamba-Mu ini. Kami juga bersyukur hari ini kami sungguh diberkati dan kami akan melaksanakan sabtu teduh dalam kehidupan kami masing-masing, juga bersama keluarga kami. Dan hari ini kami bersyukur kami dapat mengakhiri ibadah persekutuan via Zoom ini, dan kami akan berpisah satu sama lain. Dan arahkan hati dan pikiran saudara-saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, semuanya kedapatan setia dan taat kepadanya. Amin. Amin. Terima kasih Pan Musa.